sepanjang mempelajari mata kuliah Teologi dan Komunikasi pada semester ini. Pelajaran yang paling berkesan bagi saya tidak lain adalah teologi relasi yang menjadi landasan teologis bagi manusia dalam membangun komunikasi dengan semua ciptaan Tuhan. Melalui teologi relasi, kita memahami bahwa Allah adalah inisiator yang terus mengusahakan relasi damai dengan semua ciptaannya. Ini terbukti melalui karya penebusan Yesus Kristus sebagai anak Allah untuk memulihkan relasi antar manusia dengan Allah maupun relasi manusia dengan sesama ciptaan yang lain, yang sebelumnya dikuasai oleh dosa menjadi relasi damai sejahtera. Adapun ketika memahami bahwa teologi adalah sebuah proses iman yang terus mencari pengertian, maka karya penebusan Yesus yang kita imani itu patutnya terus kita gumuli, mencari pengertian dan mengambil makna, serta merefleksikannya sebagai terang penuntun kehidupan kita. Namun, pertanyaannya bagi kita sekarang ialah, sejauh mana kita merespons kasih Tuhan yang telah memulihkan relasi itu? Apakah kita terus berupaya menjaga relasi dengan membangun komunikasi yang positif dan setara dengan sesama ciptaan Tuhan sebagai ungkapan syukur? Ataukah sebaliknya, kita bersikap tidak peduli? Realita yang ada, kita tidak dapat menyangkal bahwa masih banyak di antara kita yang sering bersikap tidak peduli dan menganggap diri paling unggul dari ciptaan yang lain. Ketika berelasi dengan alam misalnya, kita masih menganggap bahwa alam hanyalah objek yang diberikan Tuhan untuk kita kuasai. Dan dalam hal ini, eksploitasi sumber daya alam kita halalkan demi kepentingan manusia semata. Manusia seperti kehilangan hati nurani, dengan sengaja tidak menyadari bahwa perbuatannya merusak lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan karena sampah dan limbah pabrik, penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan, penebangan pohon yang berlebihan, membuka lahan pertanian dengan membakar hutan adalah sebagian kecil dari perbuatan negatif manusia yang sering terjadi. Di sisi lain, ketika berelasi dengan sesama manusia saja, kita cenderung bersikap sebagai individu yang mementingkan diri sendiri. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang serba canggih ini, budaya individualis, konsumerisme, dan hedonisme menjadi pilihan utama kita. Alih-alih membangun relasi yang positif dengan sesama, kita cenderung memisahkan diri dari relasi sosial itu. Intinya, kebutuhan saya terpenuhi, orang lain mah bukan urusan saya. Hemat saya, realita inilah yang membuat teologi relasi menjadi materi yang paling berkesan sekaligus menjadi bahan refleksi bagi diri saya. Teologi relasi membantu saya untuk memahami jati diri saya sebagai ciptaan yang telah ditebus, individu yang telah dipulihkan dari segala dosa. Dan oleh karena itu, saya patutnya meresponi pemulihan itu dengan terus menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, tindakan pendominasian terhadap alam maupun menyepelekan atau tidak menghargai sesama manusia dapat saya hindari. Terkait dengan perubahan yang saya alami ketika mempelajari mata kuliah ini, saya rasa perubahan adalah bagian dari sebuah proses dan saya sementara berada dalam proses peziarahan itu. Ada banyak hal yang saya pelajari dari mata kuliah ini dan berangsur-angsur membawa saya pada perubahan. Contoh kecil dalam hal membangun relasi dan komunikasi dengan sesama. Jika sebelumnya, saya sering secara sengaja memberikan respons yang lama atau bahkan mengabaikan teman yang menurut saya hanya datang untuk berkomunikasi ketika meminta bantuan saja, maka mata kuliah ini memberikan saya refleksi bahwasanya sikap saya itu adalah tidak tepat. Saya menyadari bahwa sikap abai adalah bagian dari kesombongan dan patutnya untuk diubah. Memahami bahwa komunikasi yang baik serta membantu orang lain adalah cerminan relasi yang positif dengan Allah, maka mata kuliah ini juga memberikan saya semangat untuk mengupayakan relasi positif dengan sesama tanpa berprasangka buruk kepada orang yang meminta bantuan pada saya. Berbuat baik murni saya lakukan karena hakikat manusia kita adalah baik adanya, bukan karena diiming-imingi keuntungan atau imbalan dari lingkungan. Selain itu, prinsip komunikasi yang memiliki dimensi hubungan membantu saya untuk memilah bagaimana sepatutnya bersikap ketika berada di lingkungan teman dekat ataupun di lingkungan masyarakat secara umum. Pada dasarnya, penilaian masyarakat akan selalu beriringan dengan sikap apa yang kita tampilkan. Dalam hal ini,
Saya sebagai seorang mahasiswa teologi diajarkan untuk lebih mengontrol tingkah laku ketika berada di lingkungan masyarakat. Memang, perilaku bukanlah satu-satunya aspek yang mencerminkan jati diri manusia. Namun setidaknya perilaku yang baik yang saya usahakan itu dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.